Halo anak-anak, selamat datang kembali dalam channel ini. Tetap semangat belajar ya. Pada video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran Seni Budaya kelas 7, Bab 1. Bab 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe ya untuk up-to-date video pembelajaran lainnya. A. Pengertian menggambar. Berikut ini pengertian menggambar menurut para ahli. Yang pertama, pengertian menggambar menurut Sidodarsono Soedjojono. Menggambar adalah sebuah karya seni yang bukan hanya berupa sebuah tiruan, tetapi di dalamnya juga mengandung makna interpretasi manusia yang menggambarnya. Yang kedua, pengertian menggambar menurut Edgar Degas. Menggambar adalah ekspresi langsung dan spontan dari seorang seniman. Yang ketiga, pengertian menggambar menurut John Berger. Menggambar merupakan sebuah proses menemukan makna dalam suatu hal yang dialami oleh seorang seniman. Setelah menemukan makna, selanjutnya seniman tersebut menuangkannya dalam sebuah gambar. Secara umum, dapat diambil kesimpulan bahwa menggambar adalah salah satu kegiatan dalam menuangkan gagasan, ide, serta simbol dalam menghasilkan sebuah mahakarya yang mengekspresikan hal-hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Orang-orang yang memiliki bakat seni rupa atau menggambar saat ini sangat dicari. Itulah alasan utama untuk kita belajar bab ini. Pernahkah kalian bermimpi memiliki pekerjaan di mana kalian bisa mengekspresikan diri kalian sekreatif mungkin? Faktanya, ada banyak sekali pekerjaan yang membutuhkan kemampuan visual dan artistik, seperti arsitek, desainer grafis, ilustrator seperti manga, kartun, komik, desainer video game, dan masih banyak lagi. Dengan mengkombinasikan hobi menggambar kalian dengan bidang profesi lainnya, maka tentu saja kalian akan dapat menemukan sebuah pekerjaan yang menjanjikan secara finansial, sekaligus dapat memuaskan diri kalian secara personal di masa yang akan datang. Ternyata bab ini bermanfaat ya. Yuk mari kita telusuri lebih lanjut. Tahukah kalian, kegiatan menggambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Mereka menganggap gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk bertahan hidup. Jadi, anak-anak ibu semuanya, ternyata peninggalan karya zaman prasejarah ada beberapa ditemukan oleh para arkeolog di berbagai daerah di Indonesia, baik juga di mancanegara, seperti lukisan ini diperkirakan berusia 4.000 tahun yang ditemukan di Gua Sulawesi Tenggara. Nah, lukisan yang ini diperkirakan berusia kurang lebih dari 43.000 tahun yang ditemukan pada dinding gua di Sulawesi Selatan. Nah, lukisan ini diperkirakan sudah berusia 17.000 tahun, yang ditemukan pada dinding gua terletak dekat desa Montignac di negara Prancis. Nah, ada 3 ya, Ibu jabarkan sebagai contoh lukisan atau gambar beberapa peninggalan zaman prasejarah. Saat ini, perlu kalian ketahui, menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan dengan menggunakan peralatan menggambar
sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk menghasilkan sebuah karya. B. Objek menggambar. Objek menggambar adalah sebuah benda atau sebagainya yang dijadikan sebagai sampel atau contoh untuk menghasilkan gambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi terkadang juga membutuhkan objek. Nah, bagian dari alam dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Jadi, setiap benda yang ada di alam ini dapat kalian jadikan objek dalam menggambar. Secara garis besar, ada 3 objek utama yang menjadi pembahasan kita kali ini. Yang pertama, objek flora atau tumbuh-tumbuhan. Objek flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian ya. Terus lanjut yang kedua, objek fauna atau hewan. Objek fauna memiliki jenis dan ukuran yang berbeda-beda, seperti ayam, kelinci, harimau, kancil, singa, dan lain sebagainya. Itulah yang termasuk dalam objek fauna ya. Yang ketiga, objek alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda terdiri dari benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, akar pohon, awan, dan lain sebagainya. Itulah yang termasuk dalam objek alam benda. C. Komposisi. Komposisi menggambar merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Nah, komposisi menggambar ini ada 2 jenis ya, yaitu yang pertama, komposisi simetris. Komposisi simetris adalah objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Dan yang kedua, komposisi asimetris. Komposisi asimetris adalah objek gambar diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. D. Teknik menggambar. Jadi anak-anak, proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Nah, biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsanya terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Nah, di sini beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar, seperti mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam putih atau berwarna. Yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Nah,
Dengan melakukan beberapa tahapan ini, juga dapat membantu kamu dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda ya. Dan bisa juga kalian mengikuti beberapa teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda berikut ini. A. Teknik menggambar flora. B. Teknik menggambar fauna. C. Teknik menggambar alam benda. Pada saat menggambar alam benda, sebaiknya kalian memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, proporsi atau perbandingan ideal bentuk benda yang akan digambar. Yang kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Yang ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Yang keempat, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Yang kelima, penggunaan latar belakang atau background. Perhatikan contoh langkah-langkah menggambar piring dan cangkir berikut. E. Alat dan media gambar. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Kalian bisa menggunakan pensil menggambar, pensil warna, krayon, pulpen, buku gambar, dan lain sebagainya. Setelah kita membahas bab materi ini, kini saatnya ada tugas. Dengan mengamati video ini, dan kemudian kamu menggambar ulang kembali pada buku gambar kamu masing-masing ya. Demikian rangkaian penjelasan materi ini, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa